Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bersuci dari najis dan hadas. Yuk, langsung saja kita masuk pada pengertian dari najis. Najis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisia maupun maknawiyah. Najis yang bersifat hisia adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia atau hewan, kencing, darah haid, dan nifas. Sedangkan najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah, sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia, seperti syirik dan kufur. Kemudian, menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Yang selanjutnya, ada dasar-dasar hukum bersuci. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Kemudian, yang selanjutnya, ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Sahal bin Hanzaliyah. Adapun macam-macam najis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafa, yaitu najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua ada najis mutawasito, yaitu najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafa dan mukhaladoh, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Ketiga, ada najis mukhaladoh, yaitu najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara mensucikannya lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Yang selanjutnya, kita akan masuk pada pengertian dari hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Seseorang yang sedang berhadas apabila ia akan melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Adapun macam-macam dari hadas, yang pertama ada hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu dubur atau kubulnya. Misalkan buang air besar, buang air kecil, dan buang angin. Menyentuh kemaluan tanpa alas tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Yang
Yang selanjutnya ada hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut dengan mandi janabat. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi ini bisa digantikan dengan tayamum. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cara bertayamum. Yang pertama, letakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Kemudian, yang selanjutnya, niatlah melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Lalu letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain dari tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Yang selanjutnya, usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku, lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Lalu usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dan bagian siku sampai ke ujung jari. Yang selanjutnya, tata cara istinja buang air kecil pada perempuan. Yang pertama, setelah buang air kecil selesai, pastikan sisa urin tidak ada lagi dengan menekan kandung kemih atau menekan kemaluan bagian atas. Yang kedua, cuci bagian dalam kemaluan dengan memasukkan sedikit jari tengah bagian dalam. Dianjurkan tidak terlalu dalam memasukkan jari tengah karena dikhawatirkan menimbulkan iritasi. Yang ketiga, bersamaan dengan tahapan kedua, basuhkan air dari atas hingga mengalir ke bagian dalam dan bawah kemaluan. Yang selanjutnya, tata cara istinja buang air kecil pada laki-laki. Yang pertama, setelah buang air kecil, berdehemlah beberapa kali supaya urin yang masih tersisa di kemaluan benar-benar habis. Lakukan tarikan nafas lebih dulu sebelum berdehem. Yang kedua, urutlah dengan pelan-pelan dari pangkal ke ujung kemaluan untuk memastikan sisa urin tidak ada lagi. Yang ketiga, setelah yakin tidak ada lagi yang tersisa, basuhlah dengan air dengan tangan kiri maupun bantuan cebok. Cara mengairi dari pangkal bergerak ke ujung kemaluan. Yang keempat, pada bagian mulut kemaluan laki-laki, biarkan sedikit terbuka agar dapat kemasukan air. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.